Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 25 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari Roy Suryo menuduh KPU tidak netral soal memakai handset. Dalam debat 3 calon wakil presiden yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum yang disaksikan oleh Roy Suryo yang menguasai penggunaan handset yang ditaruh dekat dengan bibirnya. Pada waktu Gibran Rakabuming sedang menyampaikan debatnya seperti menguasai semua masalahnya dan semua pertanyaan dapat dijawab, dan saat itu Gibran Rakabuming 3 handset, sedangkan lawan debatnya Mahfud MD dan Muhammad Iskandar hanya 1 handset. Gibran Rakabuming dalam debatnya menggunakan 3 handset karena handsetnya tersebut diberikan jawaban dari orang lain sehingga tidak murni debat tersebut dari hasil pemikiran Gibran Rakabuming sendiri, tetapi dari hasil bisikan orang lain. Sampai Roy Suryo menyalahkan tidak adil untuk Gibran Rakabuming diberi 3 handset, sedangkan Mahfud MD dan Muhammad Iskandar masing-masing hanya 1 handset. Komisi Pemilihan Umum KPU tidak netral lagi melaksanakan acara debat. Para calon wakil presiden lebih berpihak kepada calon wakil presiden Gibran Rakabuming karena anak kandung penguasa, lalu Komisi Pemilihan Umum memberi keistimewaan kepada Gibran Rakabuming dan semua perbuatan Gibran Rakabuming yang ada penyimpangannya selalu ditutup-tutupi dan membenarkan perbuatan Gibran Rakabuming. Ketidaknetralan pemerintah dalam penyelenggaraan kampanye terkait dalam Pilpres tahun 2024 nanti, selain di Komisi Pemilihan Umum KPU maupun di lembaga negara lainnya, sudah tidak netral lagi dalam pemilu, antara lain: 1. Mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno yang menginstruksikan memilih nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Penguasa dalam kunjungan kerja ke Gianyar Bali, semua baliho Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD serta atributnya diturunkan semua, sedangkan baliho Prabowo Subianto dan baliho Anies Baswedan tidak ikut diturunkan. 3. Gedung kantor DPC Solo PDIP dengan jumlah banyak didatangi polisi, padahal tidak ada masalah. Diduga polisi mengintimidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPC Solo tersebut. Selama Gibran calon wakil presiden selaku anak kandung penguasa, tidak mungkin pemerintah netral dalam menyelenggarakan pemilu. Sabarlah calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dan nomor urut 3 dalam menghadapi pemilu yang tidak netral tersebut, dan cari jalan lain untuk memenangkan pemilu tahun 2024. Harapan saya dalam pemilu yang tidak netral, tetap peserta pemilu jangan menciptakan huru-hara, tetap menjaga keamanan dan ketertiban demi berjalannya pemilu dengan baik. Dalam debat 3 calon wakil presiden yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum yang disaksikan oleh Roy Suryo yang menguasai penggunaan handset tersebut, ketiga calon wakil presiden tersebut yaitu: 1. Yaitu Muhammad Iskandar, kedua Gibran Rakabuming, dan ketiga Mahfud MD, dan mereka bertiga berusaha berdebat satu sama lain untuk memenangkan masalahnya. Sedangkan Roy Suryo ikut menyaksikannya. Padahal Roy Suryo ini kan sangat menguasai penggunaan handset yang ditaruh dekat dengan bibirnya. Jadi dia tidak tahu cara-cara menggunakan tersebut, apakah dari hasil pemikirnya sendiri atau ada titipan dari orang lain. Pada waktu Gibran Rakabuming sedang menyampaikan debatnya seperti menguasai semua masalahnya dan semua pertanyaan dapat dijawab, dan saat itu Gibran Rakabuming tidak 3 handsetnya, sedangkan lawan debatnya
Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar hanya satu handsetnya. Jadi di sinilah saya lihat di mana Gibran Rakabuming menggunakan 3 handset sedangkan yang lainnya satu-satu saja. Karena di antara handset tersebut bisa digunakan mendengarkan informasi yang datang dari luar atau yang ada yang membisikkan semua jawaban-jawabannya tersebut. Sehingga Gibran menggunakan handset tersebut sepertinya bukan dari hasil pemikirannya sendiri, tetapi dari hasil bisikan orang lain. Sampai Roy Suryo menyalahkan tidak adil untuk Gibran Rakabuming diberi 3 handset, sedangkan Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar masing-masing hanya 1 handset, di mana Roy Suryo ini mengajukan tudingannya tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum. Karena debat tersebut di bawah pengawasan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum KPU tidak netral lagi melaksanakan acara debat para calon wakil presiden, lebih berpihak kepada calon wakil presiden Gibran Rakabuming karena anak kandung penguasa. Lalu Komisi Pemilihan Umum memberi keistimewaan kepada Gibran Rakabuming dan semua perbuatan Gibran Rakabuming yang ada penyimpangannya selalu ditutup-tutupi dan membenarkan perbuatan Gibran Rakabuming. Jadi Komisi Pemilihan Umum ini sekarang ini sudah tidak netral lagi. Selalu dia memberikan yang terbaik kepada merupakan keistimewaan karena di mana wakil calon presidennya Gibran Rakabuming anak kandung daripada penguasa, sehingga tidak mungkin, sehingga diberi keistimewaan kepada Gibran Rakabuming tersebut. Walaupun ada kesalahan kecil-kecil dianggap tidak ada dan dimaafkannya. Dan penyimpangannya selalu ditutup-tutupi dan membenarkan Gibran Rakabuming oleh Komisi Pemilihan Umum. Ketidaknetralan pemerintah dalam penyelenggaraan kampanye terkait dalam Pilpres tahun 2024 nanti selain di Komisi Pemilihan Umum KPU maupun lembaga negara lainnya sudah tidak netral lagi dalam pemilu, antara lain. Jadi ketidaknetralan dalam penyelenggaraan pemilu dalam KPU juga ketidaknetralan itu berlaku juga pada instansi yang lainnya, seperti yang kita lihat banyak tindakan-tindakan yang tidak netral. Mengumpulkan kepala desa dan seluruh Indonesia di Gor Bung Karno yang menginstruksikan memilih nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, yaitu di mana mengumpulkan semua kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor dan diberikan sekaligus instruksi agar nanti memilih calon presiden nomor urut 2 yaitu calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. 2. Penguasa dalam kunjungan kerja ke Gianyar Bali, semua baliho Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD serta atributnya diturunkan semua, sedangkan baliho Prabowo Subianto dan baliho Anies Baswedan tidak ikut diturunkan. Di samping itu juga para penguasa dalam kunjungan kerja ke Gianyar Bali, semua baliho Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD dan atribut-atributnya diturunkan semua, sedangkan baliho Prabowo Subianto dan baliho Anies Baswedan tidak ikut diturunkan. Mereka bisa berdiri terus di tempat tersebut, di Gianyar Bali tersebut. Gedung kantor DPC Solo PDP dengan jumlah banyak didatangi polisi, padahal tidak ada masalah. Diduga polisi mengintimidasi Partai Demokrasi Indonesia cabang Solo. Di sini juga dengan polisi sejumlah besar mendatangi kantor DPC Solo, dan diduga padahal masalahnya tidak ada. Diduga di sini adanya permasalahan, yaitu melakukan mengintimidasi, menakut-nakuti PDIP cabang Solo tersebut. Selama Gibran calon wakil presiden selaku anak kandung penguasa, tidak mungkin pemerintah netral dalam penyelenggaraan pemilu. Sabarlah calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dan nomor urut 3 dalam menghadapi pemilu yang tidak netral tersebut, dan carilah jalan lain untuk memenangkan pemilu tahun 2024. Selama Gibran calon wakil presiden selaku anak kandung penguasa, tidak mungkin pemerintah netral dan akan dalam penyelenggaraan pemilu. Sabarlah calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dan nomor urut 3 dalam menghadapi pemilu yang tidak netral tersebut, dan carilah jalan lain untuk memenangkan pemilu tersebut. Harapan saya
dalam pemilu yang tidak netral, tetap peserta pemilu jangan menciptakan huru-hara, tetap menjaga keamanan dan ketertiban demi berjalannya pemilu dengan baik. Jadi harapan saya dalam pemilu yang tidak netral ini, tetap peserta pemilu jangan menciptakan huru-hara, tetap menjaga keamanan dan ketertiban demi berjalannya nanti pemilu dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Dan itu yang kita harapkan. Sekian dan terima kasih.